Kita mau berkata, Tuhan, kami sungguh merindukan Engkau. Kami sungguh menanti-nantikan Engkau, Tuhan. Kalau hari-hari ini kami boleh melewatinya bersama dengan Tuhan, sekalipun Tuhan mengizinkan ada proses, ada masalah dalam hidup kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu menguatkan kami. Tuhan yang selalu menopang kami. Engkau yang menguatkan lutut yang mulai goyah. Engkau yang menetapkan hati kami agar kami terus bersandar dan berharap hanya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mau buka hati kami lebih sungguh lagi untuk menyembah Engkau. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Sekali lagi dari awal sama-sama kita mau katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. lebih sungguh lagi kita menyatakan pujian ini dari awal, katakan, Rusa yang haus, rindu
perjumpaan pribadi kami bersama-Mu Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Sungguh kami bangga, kami menyembah Allah yang besar, Allah yang luar biasa di dalam kami Tuhan. Untuk itu pagi hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau naikkan segala pujian, segala keagungan hanya bagi Engkau.
sebab Engkau besar, sebab Engkau layak dipuji Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang layak dipuji, ditinggikan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk sukacita yang Kau limpahkan bagi setiap kami, dimanapun kami berada pagi hari ini. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, biarlah Engkau menyingkapkan isi hati-Mu, apa yang menjadi rahasia firman-Mu hari ini dibukakan Tuhan. Agar ketika kami melangkah seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami mengucap syukur, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah hikmat daripada-Mu senantiasa menyertai hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap jemaat yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Baik, saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, ini kami hadir di hadapan-Mu, merendahkan diri kami mau duduk diam untuk mendengarkan Engkau. Biar kiranya Engkau berbicara
kepada kami, pakai hamba-Mu untuk dapat menjadi penyambung lidah Tuhan buat kami, urapi agar apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu dapat menjadi rema buat kami Tuhan, dan biar benih firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini dapat bertumbuh di tanah hati kami yang subur, agar hidup kami dapat memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan, Shalom Gereja Oikos Online. Kita sedang masuk di dalam minggu-minggu Advent, ya kan? Kita sedang memperingati Natal kelahiran Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus di dunia. Jadi kita akan baca dari Matius 1 ayat 20 sampai 23. Matius 1 ayat 20 sampai 23. Begini firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maksudnya Yusuf gitu ya. Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Siapa sih nabi yang dimaksud di situ? Di ayat 22 tadi, nabi yang dimaksud adalah Nabi Yesaya. Kok bisa? Kenapa? Karena ada tulisan di kitab Yesaya 7 ayat 14 dibilang kayak gini, "Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Saya akan cerita sedikit tentang background dari Yesaya 7 ini. Waktu itu Tuhan sedang berbicara kepada Ahaz, raja orang Israel. Berbicara kepada Ahaz kenapa? Karena waktu itu Ahaz sedang ketakutan mau melawan Asyur gitu ya. Mau ada perang melawan Asyur, dan Asyur ini kekuatannya sangat besar. Jadi Raja Ahaz itu takut sama Raja Asyur gitu. Jadi cara dia menanggulangi gitu kan, atau menghadapi ketakutannya gimana? Dia cari negara-negara tetangganya, supaya apa? Supaya dia bisa menggabungkan kekuatan militernya antara orang Israel dengan negara-negara tetangganya. Masalahnya negara-negara tetangga itu bukan negara-negara yang percaya kepada Tuhan. Jadi waktu itu Tuhan seperti kayak ngasih tahu kepada Ahaz, "Hei," gitu ya, "kenapa kamu cari pertolongan di tempat lain? Carilah aku," kata Tuhan. Makanya Tuhan memberikan suatu tanda. Tandanya ini adalah kelahiran seorang anak laki-laki, namanya Immanuel. Nah, ini Immanuel artinya apa? Sangat terkenal. Saya percaya Anda juga tahu. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Kebetulan nama saya adalah Hizkia Immanuel. Immanuel adalah nama tengah saya gitu. Jadi ini rema yang begitu kuat buat saya. Udah beberapa tahun ya, setiap kali hari Natal saya selalu ingat Immanuel. Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Kenapa saya kasih tahu background dari Ahaz ini? Karena Ahaz itu seperti kayak kita. Kadang-kadang kita juga merasa nggak mampu. Kadang-kadang kita merasa takut menghadapi masalah yang ada di depan kita. Iya kan? Kadang-kadang kita merasa lemah dan gak berdaya untuk waktu kita melihat apa yang sedang kita hadapi ini. Mungkin dari beberapa dari kita itu punya tagihan yang begitu besar yang harus kita bayar, tapi kita gak punya kekuatan atau gak punya uang untuk membayarnya. Mungkin beberapa dari kita punya masalah di dalam keluarga
di dalam hubungan suami istri, masalah yang begitu besar sehingga menyebabkan pernikahan kita ada di ambang perceraian. Atau mungkin beberapa dari kita punya tekanan di dalam pekerjaan yang membuat kita menjadi begitu stres, yang membuat Anda begitu stres sehingga frustrasi. Ketahuilah, hari ini adalah kabar baik buat kita semua. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Dia peduli pada kita. Dia tahu dan dia peduli pada masalah-masalah yang sedang ada di dalam pikiran kita, yang kita gak pernah ceritakan kepada orang lain mungkin. Yang masalah yang mengganggu pikiran Anda waktu di malam hari ketika Anda sedang mau tidur dan Anda kepikiran lagi dan lagi. Ia peduli dan mau menolong Anda. Izinkan saya sedikit cerita tentang apa yang terjadi di hidup saya di pertengahan tahun sampai akhir tahun ini. Beberapa bulan lalu, saya itu, ya kan sekarang saya, maksudnya saya punya background itu sekolah teologi. Ya, S1 saya itu di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Saya dilatih untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan begitu juga di S2 saya punya kesempatan dibantu oleh Indonesian Family Church Singapura ya, dan Om Yakub Surya begitu ya, untuk dapat kesempatan untuk sekolah S2 di Singapura. Itu pun adalah sekolah teologi, Master of Divinity. Pekerjaan pertama saya adalah pekerjaan gereja. Saya pun melayani di gereja dari sejak umur saya 10 tahun. Jadi saya sudah melayani Tuhan selama beberapa belas tahun gitu. Dan untuk pertama kalinya saya ditawarkan untuk bekerja di sebuah perusahaan sekuler. Dan bukan cuman perusahaan sekuler aja, ini adalah perusahaan efek. Artinya jual beli saham. Waktu itu saya pikir-pikir, karena gimana nih gitu ya. Karena dengan background saya sebagai church minister atau sebagai pelayan Tuhan di gereja, saya sempat ragu terhadap kemampuan saya sendiri. Apakah saya bisa? Apakah saya memiliki kapasitas untuk belajar hal yang sama sekali baru bagi saya? Tapi waktu itu saya berdoa pada Tuhan, seperti ada kayak apa ya? Seperti ada keyakinan di dalam hati saya. It's okay. Tuhan tetap menyertai. Immanuel, Allah menyertai saya. Dan saat itu kesadaran itu membuat saya akhirnya berani gitu loh. Dan di dalam 6 bulan ini saya melihat kesetiaan Tuhan untuk menolong saya hari demi hari, bulan demi bulan. Di dalam performa saya, di dalam pekerjaan, saya melihat ada pertolongan-pertolongan Tuhan. Saya melihat Tuhan itu mempertemukan saya dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang mau membantu saya untuk bertumbuh, berkembang di dalam skill yang baru, untuk mempelajari hal yang sangat baru. Dia memberikan orang-orang yang tepat di sekitar saya. Saya melihat sampai sekarang memang Tuhan menyertai. Tapi pertolongan Tuhan ini membutuhkan respon dari kita. Apakah kita mau percaya kepada Tuhan atau enggak? Apakah kita mau membuka hati kita untuk melihat kehadiran Tuhan di dalam hidup kita atau enggak? Saudara, 2022 akan penuh dengan tantangan. Belum apa-apa, belum akhir tahun, kita udah dengar ada varian COVID baru, Omicron dari Afrika sana. Ya, dan kita nggak tahu apa yang terjadi di depan kita. Beberapa waktu lalu ada artis yang terkenal yang tiba-tiba kita kaget ngedengar beritanya dia sudah meninggal gitu kan. Dan di sepanjang tahun 2020 dan 2021 sudah begitu banyak orang-orang yang kita juga kaget gitu. Orang yang tadinya sehat meninggal, kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Bahkan hidup kita sendiri kita nggak tahu sampai kapan.
Tapi saudara, hari ini firman Tuhan itu berkata kepada kita semua, ada Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tetapi ini membutuhkan respon. Apakah Anda mau percaya kepadanya? Apakah Anda mau buka hati untuk menerima kehadirannya untuk menolong kita semua? Apa yang kita perlu lakukan? Yang kita perlu lakukan adalah percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji Tuhan yang setia. Ia menyertai kita. Ia akan menyertai kita di dalam kelemahan kita. Ia akan menyertai kita di dalam ketidakmampuan kita. Ia akan menyertai kita waktu kita nggak percaya diri. Dia akan menyertai kita waktu kita sedang menghadapi masalah yang besar sekalipun. Kalau kita percaya Tuhan menyertai kita, maka saudara, saya jamin masalah sebesar apapun yang ada di depan kita, kita akan hadapi dengan berani, dengan penuh keyakinan bahwa ketika Tuhan menyertai kita, Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia tidak akan membiarkan kita terpuruk. Dia tidak akan membiarkan kita kalah dan jatuh dan dipermalukan. Pertolongannya akan tepat pada waktunya. Ketika kita percaya kepadanya, ketika kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, maka pada hari ini Immanuel, Allah menyertai kita. Percayalah kepada Yesus. Dia adalah Immanuel. Dia adalah Tuhan yang menyertai kita. Dia akan menyertai kita di dalam waktu yang senang maupun yang susah. Yesus akan menyertai kita waktu kita lagi sehat maupun lagi sakit. Yesus akan menyertai kita waktu kita di dalam kekayaan atau kemiskinan. Yesus akan menyertai kita senantiasa. Ketahuilah saudara, Yesus hadir, dan hadiratnya, hadirat Tuhan dapat dirasakan. Karena itu mari kita buka hati kita untuk menerima kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Saya percaya hidup kita pasti akan melihat pembuktian kuasa Tuhan. Hari demi hari, bulan demi bulan, apapun yang terjadi di depan kita, kita percaya Tuhan menyertai kita. Dan waktu Tuhan menyertai kita, maka Ia akan menolong kita, memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya. Firman yang sangat sederhana, Immanuel, Allah menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami datang mengakui kelemahan kami. Kami sadar kami adalah manusia berdosa, lemah, dan gak berdaya. Tapi Engkau besar, dan hari ini kami mendengar janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kelahiran Yesus yang menjadi tanda Tuhan menyertai kami. Karena itu Tuhan, pada hari ini kami mau ambil keputusan untuk percaya kepadamu. Kami mau mengikut-Mu. Roh Kudus, bimbing kami seumur hidup kami, supaya kami dapat mengenal pribadi Yesus yang gak pernah meninggalkan kami. Kami mau hidup kami untuk Engkau. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kiranya pesan hari ini dapat memberkati saudara semua yang mendengarkan message ini di musim Natal ini. Jadi di akhir kata saya ucapkan Shalom, selamat Natal, Immanuel. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan memberkati. God bless you. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online.